kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke, anak-anak, ada yang nggak hadir nggak? Ya. Alhamdulillah, berarti semua hadir ya? Oke, lihat ke depan. Anak-anak, apakah ini hewan yang sama? Sama. Mengapa bentuknya sangat berbeda? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang metamorfosis ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang metamorfosis, sekarang kita yel-yel dulu ya. Siap, tepuk semangat. Kelas 4 cinta kupu. Ini kita akan menjadi penyelamat kupu-kupu. Tugas kita yaitu mengenal kupu-kupu, mengetahui manfaatnya ya. Sekarang kita lihat cuplikannya yang ada di YouTube. Oke, bentar. Nah, lihat ya. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna penuh sayap cantik.
Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman, aku Anda. Oke, udah ya. Udah deh. Apa yang kalian tangkap di video tadi tentang metamorfosis kupu-kupu? Perubahan bentuknya. Apalagi? Ayo. Metamorfosis kupu-kupu. Apa itu metamorfosis kupu-kupu? Perubahan. Metamorfosis kupu-kupu adalah proses perubahan bentuk fisik yang dialami kupu-kupu selama siklus hidupnya. Nah, lihat ya, kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Oke, lihat di sini. Kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Di sini ada gambarnya ya. Metamorfosis sempurna sama metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna salah satunya yaitu ada kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari apa ini? Telur. Setelah telur jadi apa? Ulat. Setelah ulat dewasa akan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan ini melalui 4 tahap, yaitu telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana caranya supaya halaman sekolah kita dikunjungi oleh kupu-kupu? Memelihara lingkungan. Caranya yaitu dengan memelihara lingkungan. Sebab kalau tidak ada kupu-kupu, berarti apa? Ada tanaman bunga bakal layu. Bakal apa lagi? Mati. Nah, kekurangan air. Bakal kekurangan air. Nah, tadi agar halaman sekolah kita dikunjungi kupu-kupu, salah satunya yaitu harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan supaya ada kupu-kupu. Contoh menjaga lingkungan itu bagaimana? Cara merawat lingkungan. Ada yang tahu? Membuang sampah pada tempatnya, bagus. Apa lagi? Menanam bunga, bagus. Ya, ada lagi? Ada yang bisa? Yang ke-1, apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya, membuang bunga, menjaga kebersihan lingkungan. Ayo, apa lagi? Udah? Nah, itu ya berarti cara supaya halaman lingkungan kita dikunjungi kupu-kupu yang itu cara supaya halaman lingkungan sekolah kita dikunjungi kupu-kupu yaitu dengan cara menjaga lingkungan, ya, menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya. Kunjungi kupu-kupu, lihat di sini. Yang pertama yaitu tanam bunga alami. Menanam tanaman hias berfungsi. Yang ke-1 yaitu tanam bunga alami, ya. Menanam tanaman hias berbunga nektar seperti soka, aster atau zinia sebagai sumber asupan energi bagi kupu-kupu. Yang kedua, hindari pestisida. Ada yang tahu pestisida? Tidak. Pestisida itu sebuah obat untuk tanaman. Gitu ya. Nah, menolak menggunakan bahan kimia. Jadi pestisida itu bahan obat kimia
menolak penggunaan bahan kimia racun serangga di halaman karena dapat membunuh telur, ulat, dan kupu-kupu yang berguna. Yang ketiga, jaga habitat hijau. Biarkan sebagian kecil rumput dan tumbuhan liar tumbuh alami di sudut kebun untuk area bertelur yang aman bagi induk kupu-kupu. Kita sesi tanya jawab ya. Yang tadi balik lagi ke semula. Apa itu metamorfosis kupu-kupu? Ayo siapa yang tahu? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk apa? Bentuk kupu-kupu. Mulai dari apa tadi? Telur. Jadi metamorfosis kupu-kupu teh perubahan siklus hidup kupu-kupu dari mulai telur dan gitu jadi Oke, nah sekarang ibu mau nanya lagi. Kalau tidak ada kupu-kupu, apakah akan menghasilkan bunga yang bagus? Tidak. Sebab tidak ada penyerbukan dari kupu-kupu. Mengapa Mengapa sayap kupu-kupu berbeda? Ada yang tahu? Mengapa sayap kupu-kupu berbeda? Ada yang warna ini, ada yang ini. Gimana? Mengapa berbeda-beda warnanya? Karena berbeda. Ada yang menyerupai daun, ada yang indah, ada yang warna-warni kayak pelangi. Kenapa berbeda? Kenapa sayap pada kupu-kupu berbeda? Ada yang tahu? Karena ulat. Karena ulat. Jadi gaya. Oke, yang tadi mengapa sayap kupu-kupu berbeda? Untuk melindungi diri dari predator. Dari apa? Dari serangga yang lain. Dari apa? Dari apa? Serangga yang tinggi. Serangga yang tinggi. Dari predator hewan ya. Oke. Oke. Lihat di sini gambar. Kedap. Kata stop dulu. HP yang penuh. Memori penuh. Iya. Kira. Ayo banyak iya. Oke, lihat gambar di sini ya. Jika tidak ada kupu-kupu, apakah buahnya bisa berbentuk? Tidak, sebab tidak ada proses penyerbukan dari kupu-kupu. Maka siapa yang akan rugi? Yang akan rugi siapa? Petani. Yang akan rugi siapa? Petani. Penjual bunga. Tahu penjual bunga? Tahu. Nah, petani, penjual bunga, siapa lagi? Penanam. Penyebor. Oke, gitu ya. Jadi, kalau tidak ada kupu-kupu, maka tanaman, buah-buahan tidak akan berbuah sempurna ya. Sebab tidak ada proses penyerbukan kupu-kupu. Oke, lihat poster ini ya. Bentar. Lihat gambarnya lagi. Nah, sebelum ke poster lihat ini. Di sini ada gambar apa? Ada gambar orang. Di sini ada gambar apa? Orang menangkap kupu-kupu. Sikap ini bagus apa tidak? Tidak, sebab karena tidak ada lingkungan. Sebab merusak
Nah, siapa di sini yang ingin mempresentasikan ke depan? Ayo. Oke, silakan ke depan. Pia sama Dea, silakan. Aduh. Halo teman-teman. Halo. Halo. Ini di sini akan mempresentasikan tentang peduli terhadap makhluk hidup kupu-kupu. Ya. Jaga mereka, lindungi keanekaragaman hayati kita. Tanam bunga dan tanam inang dan tanaman inang. Sediakan nektar untuk kupu-kupu dewasa dan laut untuk pulang makan. Hindari penggunaan tersedia kimia. Gunakan metode organik untuk menjaga lindungi tanaman. Lindungi habitat alami. Jaga kelestarian tanaman, kebun, dan hutan agar tetap asli. Jangan menangkap kupu-kupu, biarkan mereka hidup bebas di alam. Oke, sekarang ibu akan nanya ya. Apa komitmen kalian agar kupu-kupu tidak punah? Ya, agar tidak punah yaitu dengan apa? Dengan menjaga lingkungan supaya kupu-kupu bertahan hidup. Oke. Siapa yang terbantu secara ekonomi oleh kupu-kupu? Ini siapa lagi? Ya, wisata. Oke, silakan dulu. Makasih ya. Silakan kelompok selanjutnya maju ke depan. Kalian tadi buat apa? Buat poster. Apa yang akan mempresentasikan? Bagja. Yang ini Bagja. Ayo Bagja ke depan. Oke, bareng ya. Silakan. Jaga mereka, lindungi keanekaragaman hayati kita. Tanam bunga dan tanam inang. Sediakan nektar untuk kupu-kupu dewasa dan daun untuk ulat ikan. Dan membaca atau jelaskan? Tadi itu, bukan jelas. Kupu-kupu, jaga mereka, lindungi keanekaragaman
keanekaragaman hayati kita. Jadi tanam bunga dan tanam bunga. Sediakan kupu-kupu dewasa dan daun ulat makan. Oke, ya. Nah, sekarang ibu akan tanya kalian ya. Siapa yang terbantu secara ekonomi oleh kupu-kupu? Petani. Siapa lagi? Menanam bunga. Siapa lagi? Penyebor. Yang punya kebun bunga. Dengan cara apa supaya kupu-kupu tidak punah? Dengan cara menanamnya bunga. Dengan cara menanam bunga. Apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Apa lagi? Jaga kelestarian taman. Oke, terima kasih. Silakan terus lagi. Kesimpulannya yaitu kupu-kupu adalah hewan yang kecil tapi penting buat kita. Jadi manfaat kupu-kupu itu sangat banyak. Walaupun kupu-kupu hewan yang kecil tapi manfaatnya banyak. Salah satunya yang tadi apa? Bisa menyeluruh tanaman. Apalagi? Ya, nah udah. Oke, sekarang kita kuis lisan ya. Setelah ulat